As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan penuh barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara jalinan ukhuwah dan juga dakwah di udara melalui pelajaran sirah nabawiyah yang kita siarkan secara daring. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam rubrik sirah nabawiyah. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu era dakwah jahriyah Nabi Muhammad SAW, atau dakwah secara terang-terangan menyampaikan Islam kepada umumnya manusia. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa Nabi Muhammad SAW menghabiskan 3 tahun untuk memulai dakwah dengan sistem sirriyah atau sistem secara sembunyi-sembunyi. Di masa tersebut muncullah generasi pertama Islam atau yang kita kenal dengan nama as-sabiqunal awwalun, yang jumlah mereka itu tidak banyak, di bawah 100 orang. Ya, tetapi ini menunjukkan keberhasilan dakwah sirriyah, bahwa Nabi Muhammad SAW memilih person-person atau pribadi-pribadi tertentu yang memenuhi syarat dan mereka akan mudah untuk menerima Islam. Kita juga sudah sebutkan di antara kriteria yang ditentukan oleh Nabi bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga adalah orang-orang yang sejak zaman jahiliyah, maka mereka ini adalah orang-orang yang memang berakhlak mulia, mencintai kejujuran, mencintai keadilan, tidak menyukai atau benci kepada kezaliman. Ya, nah ini yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, para pemuda juga mendapatkan porsi atau perhatian dari Nabi Muhammad SAW untuk diseru masuk Islam. Karena mereka adalah orang-orang yang sedikit bebannya dari masa lalu kejahiliahan. Mereka belum pekat, belum banyak terpengaruh ataupun fanatis terhadap kebudayaan ataupun akidah-akidah jahiliyah. Nah, kemudian muncullah as-sabiqunal awwalun ini, yang namanya sendiri mereka itu dirahasiakan oleh Nabi Muhammad SAW demi keselamatan mereka sendiri. Karena ketika itu orang-orang Islam, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhadapan dengan mayoritas, mungkin hampir 90% lebih orang yang mereka bergemul dan juga mereka sangat fanatik terhadap kejahiliahan, terhadap kesyirikan, gitu ya. Sehingga kalau misalkan diumumkan siapa saja di antara as-sabiqunal awwalun itu, ini dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan para sahabat, bisa membahayakan generasi awal ini. Kalau generasi awal ini habis, tentu berbahaya sekali buat eksistensi Islam. Nah, ini yang dirahasiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selama 3 tahun beliau bina para sahabat tersebut di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi, dari seorang pemuda dari Bani Mahzum, sebuah kabilah yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Seorang pemuda yang berusia 17 tahun, Al-Arqam bin Abil Arqam, mengambil peran menampung para sahabat untuk belajar bersama dengan Nabi Muhammad SAW di kediamannya, di rumahnya. Di situ para sahabat tentu belajar tentang iman. Mereka diajarkan tentang keesaan Allah, tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diajarkan tentang kebatilan-kebatilan, kesyirikan-kesyirikan. Kemudian diajarkan rukun iman, diajarkan tentang rukun Islam, diajarkan tentang perkara-perkara akidah, diajarkan apa-apa yang bisa menumbuhkan keimanan. Misalkan banyak sekali ayat turun pada periode itu berbicara tentang alam akhirat yang banyak didustakan orang-orang kafir Quraisy. Di situ diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka,
sehingga keimanan mereka tumbuh subur ya, tanpa menghadapi gangguan karena mereka menyembunyikan keimanannya. Nah, ketika sudah 3 tahun ya, dan dirasa bahwa kaum muslimin sudah cukup mampu untuk berdakwah secara terang-terangan, karena memang periode dakwah Syria itu hanya periode temporer, hanya sementara waktu saja ya, karena memang misi Islam ini, seruan Islam ini adalah untuk seluruh alam, bukan untuk golongan tertentu saja. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi misinya adalah misi yang universal ya. Setelah 3 tahun mereka para sahabat dibina oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Keimanan mereka tumbuh subur. Sekarang saatnya mereka untuk naik level ya, menghadapi tantangan dakwah yang lebih keras lagi, yaitu bahwa mereka harus mendakwahi kaumnya dan juga seluruh manusia secara keseluruhan di periode dakwah jahriyah. Maka dilakukanlah periode tersebut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, sebagian para sahabatnya tepatnya. Karena walaupun ini adalah misinya adalah dilakukan oleh seluruh sahabat, tapi keadaan ketika itu juga menuntut Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan ini secara bertahap. Maka yang pertama kali dakwah secara terang-terangan itu Nabi dengan beberapa orang sahabat, gitu ya. Yang lain mereka tetap menyembunyikan keimanannya sambil melihat situasi dan kondisi. Ya, jadi ini memang harus benar-benar cermat ya, karena taruhannya ya, karena harga yang harus dibayar oleh kaum muslimin ketika tidak cermat itu adalah eksistensi keberadaan kaum muslimin itu sendiri, gitu. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, Nabi memulainya sendiri. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, di mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaum kerabatnya lebih dulu. Ya, wa andir asyiratakal aqrabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ya, jadi walaupun namanya dakwah jahriyah secara terang-terangan, ternyata ada periodisasi, ada tingkatan-tingkatan awal atau tahapan dari dakwah tersebut. Nabi memulainya yang diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan kepada kaum kerabat terdekatnya. Ya, maka diserulah ya kaum kerabat Nabi Muhammad SAW yang mereka kita kenal dengan nama keluarga Bani Hashim, ya, atau Bani Abdul Muthalib, atau mungkin keluarga yang lainnya, ya level yang lebih tingginya lagi, ya itu misalkan Bani Abdi Manaf, gitu ya. Nah, mereka dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW, diseru untuk masuk Islam. Ya, ini periode yang lebih luas karena waktu di dakwah Syria, Nabi hanya menyeru kepada anaknya, istrinya, orang-orang yang berada di rumah atau kerabat, ya, ataupun juga saudara yang sekiranya mereka hampir dipastikan akan menerima Islam. Nah, sekarang lebih luas lagi, yaitu kaum kerabatnya. Ya, kalau kita istilahkan ini adalah keluarga besar. Ya, kalau keluarga kecil kan yang ada di lingkungan rumah, ya, atau orang tua kita, gitu kan. Nah, ini keluarga besar, gitu ya. Keluarga besar yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW setelah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir asyiratakal aqrabin, ya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi kumpulkan itu, ya. Dan ada hikmah tersendiri kenapa, ya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kaum kerabatnya yang terdekat. Ya. Yang pertama alasannya adalah bahwa kaum kerabat itu masih hubungan darah dengan kita. Ya. Masih punya hubungan kekerabatan, kedekatan karena sama-sama satu darah. Yang mungkin satu darahnya mungkin kakek atau buyut, gitu kan, atau di atas buyut, ya. Sehingga karena sebab itulah, ya, walaupun mungkin tidak satu rumah, tetapi hubungan di antara kaum kerabat itu tetap dekat. Akan ada unsur kecintaan, ya, yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki, ya, hubungan kekerabatan tersebut, ya. Dan itu juga menjadikan mereka saling mengenal, gitu ya.
Oleh karena itu tidak ada penghalang ya dari segi kesukuan ya kalau mendakwahkan Islam kepada kaum kerabat. Beda halnya kalau misalkan kita lain keluarga besar atau lain suku ya atau lain kabilah misalkan dalam istilah orang-orang Arab ya. Tentu mereka perlu waktu ya untuk memikirkannya, ini siapa yang datang? Ini bukan keluarga saya. Gitu kan? Ini harus dicerna baik-baik, gitu kan? Tapi kalau misalkan itu adalah kaum kerabat sendiri, kemungkinan besar sudah mengenal ya dan akan minim sekali ya kecurigaan, toh ini orangnya sudah dikenal, gitu kan? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendakwahi kepada kaum kerabat ya dengan harapan bahwa mereka ini akan beriman. Nah, setelah mereka beriman, tentu saja mereka akan memperkuat barisan kaum muslimin dan mereka siap membela Nabi Muhammad SAW dengan dua alasan besar ya. Yang pertama alasannya adalah alasan keimanan, yang kedua alasan kekeluargaan, bahwa ini keluarga saya, gitu kan? Ini alasan yang kedua. Jadi diharapkan mereka akan membela dakwah, akan membela Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, yang ketiga, alasan kenapa Nabi memulainya atau diperintahkan oleh Allah untuk memulainya dari kaum kerabat, ya tentu Nabi juga adalah seorang dai, ya seorang penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang penyeru, sebelum menyuruh kepada orang lain, sebelum berdakwah kepada orang lain, tentu keluarga sendiri lebih berhak untuk didakwahi. Ini terlepas nanti hasilnya apakah mereka menerima atau tidak, ya. Tapi jelas sekali bahwa keluarga terdekat, kerabat kita lebih berhak untuk didakwahkan pertama kali. Gitu ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang beliau lakukan itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Para Nabi Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau juga mereka mendakwahkan kepada kaum kerabatnya lebih dulu. Bahkan diceritakan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa mereka itu mendapatkan keuntungan dari perlindungan dari kaum kerabatnya ya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah Nabi Syuaib yang didustakan oleh kaumnya sendiri ya, yang didustakan oleh umatnya sendiri ya, mereka mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan kekerasan, tetapi kemudian dilindungi oleh kaum kerabat terdekat dari Nabi Syuaib sehingga mereka tidak jadi untuk melakukan kekerasan kepada Nabi Syuaib. Nah, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina biaziz ya. Kalau seandainya wahai Syuaib bukan karena perlindungan keluargamu ya, niscaya tentu kami akan merajammu, sedangkan kamu pun bukanlah orang-orang yang berwibawa di antara kami. Kamu bukan orang yang berwibawa, kami nggak takut sama kamu ya, maksudnya gitu ya. Kalau bukan keluarga besarmu melindungimu, niscaya kami akan merajammu. Gitu ya, karena perlindungan kaum kerabat terdekat. Ya. Demikian juga Nabi Lut alaihi salam, ya, ini beliau menyayangkan, ya, bahwa kaum kerabat beliau sendiri itu tidak termasuk golongan orang yang beriman. Ya, seandainya beriman tentu ini akan memperkuat dakwah Nabi Lut alaihi salam. Sampai beliau mengatakan, "Lau anna li bikum quwwatan, ya, au awi ila ruknin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau andai aku dapat berlindung kepada keluargaku yang kuat, tentu aku lakukan. Ya, ini menunjukkan bahwa para nabi melihat bahwa perlindungan kaum kerabat, ya, yang dekat dengan mereka itu sangat penting, ya, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pertimbangan-pertimbangan itulah Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mendakwahkan Islam kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Dan ini juga teladan bagi para dai, hendaknya mereka menyeru pada kaum kerabat, yang mendakwahi kaum kerabat terdekatnya, karena memang mereka lebih berhak, ya, sebelum dari yang lainnya, karena ada hubungan kekerabatan.
mereka juga memiliki cinta kasih dan kedekatan dengan keluarga sang dai, ya. Dan yang ketiga, kalau seandainya mereka beriman, ya, ataupun misalkan tidak beriman, ya, mereka bisa menjadi pembela dan pelindung bagi dai tersebut kalau mereka misalnya menghadapi bahaya dari penolakan kaumnya, gitu, ya. Dan tidak masalah meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada kaum kerabatnya, ya, dan itu tidak dikatakan kurang tawakal, bukan, ya, tidak masalah selama mereka tidak memberikan syarat harus merubah isi dakwah, ya, selama bukan akidah dan agama yang menjadi penukar dari perlindungan itu, ya, boleh meminta perlindungan. Bahkan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW lantas kemudian keluar kepada kaum kerabatnya, lantas Nabi kemudian mendakwahi mereka. Dikatakan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memanggil kaum kerabatnya secara umum, ya, bahkan secara khusus disebutkan nama keluarga-keluarga mereka, dikumpulkan di satu tempat. Jadi riwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdisyam, ankidu anfusakum minan nar." Dan seterusnya, ya. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari ancaman neraka jahanam. Wahai kabilah Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Abdisyam, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, semuanya dipanggil. Dan itu adalah kaum kerabat Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW memanggil anak-anaknya, ya, paman-pamannya sendiri. Ya wahai Fatimah, selamatkan diri kalian dari ancaman, selamatkan dirimu dari ancaman jahanam. Ya, lantas beliau mengatakan, karena sesungguhnya aku tak bisa menolong kalian. Hanya saja kalian punya hubungan kerabat denganku dan pasti aku akan menyambungnya. Ya, beliau kemudian mengatakan, ya Abbas ibnu Abdul Muthalib, aku sama sekali tak bisa melindungimu dari Allah jika Allah menghendaki keburukan kepadamu. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, aku sama sekali tidak bisa melindungimu. Wahai Fatimah, putri Muhammad SAW, mintalah kepadaku apa yang kau sukai dari hartaku, karena aku sama sekali tak bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang dipahami oleh kaum kerabat Nabi, bahwa Nabi sedang mendakwahi mereka, bahwa Nabi setelah mengklaim dirinya adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan peringatan akan adanya azab yang pedih jika mereka masih berbuat syirik, dan keharusan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap mereka mendapatkan dan mendengarkan penjelasan itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana responnya dari kaum kerabat Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana respon mereka? Ada tentu di antara mereka yang kemudian beriman, ya, seperti jelas, ya, putri Rasulullah SAW, Fatimah, dia masuk Islam, ya. Kemudian Safiyah, bibi Rasulullah SAW juga beriman, gitu ya. Tapi tidak semua beriman, bahkan boleh dikatakan sebagian besar di antara mereka menolak, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena kefanatisan jahiliyah, atau mereka memerlukan waktu untuk memikirkannya. Ya, tetapi di sini kita akan membahas bagaimana respon dua orang, ya, kaum kerabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan paman-paman beliau yang selama ini melindungi Nabi, ya, yang selama ini mengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib. Boleh dikatakan bahwa Abu Thalib ini adalah orang tua Nabi Muhammad SAW setelah meninggal bapaknya, ya, setelah meninggal kakek beliau, yaitu pertama bapaknya Abdullah yang beliau meninggal ketika Rasulullah SAW masih berada di perut ibunya, ya. Kemudian juga Abu Thalib, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW yang wafat ketika beliau berusia 8 tahun.
Nah, dari usia 8 tahun sampai beliau diutus menjadi rasul, usia beliau 40 tahun ketika itu, ya berarti 32 tahun. Ya, Nabi Muhammad SAW hidup di bawah asuhan pamannya yang bernama Abu Talib. Ya, dilindungi, diberikan makan, dilatih untuk bisa menjadi sosok yang mandiri. Ya, selama sudah jadi laki-laki dewasa pun Abu Talib tetap melindungi Nabi, ya, tetap menjadi orang tua. Kalau bilang orang tua angkat atau orang tua dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, hafal betul sikap dan tingkah laku serta akhlak Nabi Muhammad SAW. Kejujurannya, tidak pernah berdosa sedikit pun, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Ya, nah dengan profil seperti itu, ada kedekatan. Bahkan dikatakan bahwa Abu Talib itu lebih mencintai Nabi Muhammad SAW ketimbang anak-anaknya sendiri, ketimbang Ali bin Abi Talib, ya, ketimbang Uqail bin Abi Talib, ya, ketimbang Ja'far bin Abi Talib. Ya. Anak-anaknya banyak, gitu kan? Tapi Nabi lebih diprioritaskan dibandingkan dengan anak-anak kandungnya, gitu ya. Dengan pengetahuannya terhadap kepribadian Nabi, ya, besar harapan Nabi, dan secara logika juga, ya. Ini Abu Talib akan gampang menerima Islam. Tetapi sejarah membuktikan ternyata Abu Talib tidak beriman sampai dengan kematiannya. Ya, sampai kematiannya, ya, Abu Talib tidak mau beriman. Gitu. Apa sebabnya? Ya, apa sebabnya sehingga hal ini membuat Nabi senantiasa bersedih kalau ingat kasus Abu Talib yang begitu berjasa, yang begitu dekat, mencintai Nabi, mengenal Nabi dengan sangat dekat, tapi tidak beriman. Ya, Nabi sering menyesalkan itu. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan ya bahwa itu adalah urusannya hidayah. Abu Talib enggak masuk Islam itu urusannya adalah hidayah dari Allah, enggak turun kepadanya. Ya. Dan hidayah itu hanya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun usaha manusia, dia tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan taufik kepada manusia yang lain. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-56, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ya, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Siapa? Abu Talib. Karena Abu Talib sudah sekian lama didakwahi oleh Nabi, tapi akhir kehidupannya saya akan tetap berada pada agama nenek moyang saya, yaitu kesyirikan. Ya, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang mau menerima petunjuknya. Gitu ya. Jadi Abu Talib, ya, kenapa Abu Talib ini tidak mau beriman? Ya, ternyata bahwa Abu Talib ini, ya, selain tadi ada positifnya dia melindungi Nabi Muhammad SAW, ya, sebabnya adalah dia terlalu fanatik dengan kebudayaan, dengan lingkungan, kebiasaan dan adat jahiliyah. Ya, dan dia merasa segan, merasa tidak enak kalau dia harus menyelisihi agama kaumnya sendiri, agama nenek moyangnya sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW diutus ketika usia 40 tahun. Dan Rasulullah SAW kemudian berdakwah, ya, itu selama 10 tahun. Berarti 10 tahun didakwahi oleh Nabi, tidak beranjak dari agama kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Talib sendiri. Ya, kenapa tadi? Karena merasa tidak enak, terlalu fanatik dengan agama kaumnya. Ya. Tapi walaupun demikian, para ulama mengatakan ada hikmah bahwa Abu Talib itu tetap berada di agama kesyirikan, agama yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Ya, karena posisi Abu Talib itu sebagai seorang yang pemimpin agama bagi kaum Quraisy, ya, menyebabkan Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa ketika Abu Talib mengumumkan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Coba kalau misalkan Abu Talib masuk Islam, tentu Quraisy akan mengatakan, ya, kalian sama saja antara Muhammad dengan Abu Talib, dan mereka pasti akan disingkirkan oleh orang-orang Quraisy. Karena karena Abu Talib tidak masuk Islam, dia agamanya sama dengan agama orang Quraisy,
menyebabkan orang Quraisy merasa segan ya menghormati Abu Thalib sebagai pemimpin agama orang-orang Quraisy. Sehingga mereka tidak berani. Ya, dan ini terbukti setelah Abu Thalib meninggal dunia, ya, setelah Abu Thalib mati, barulah orang-orang Quraisy berani menganiaya secara fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, dan ini juga dianut ya, atau karena Abu Thalib adalah pemimpin Bani Hashim, pemimpin Bani Abdi Manaf, ya, banyak orang-orang Bani Hashim yang berposisi seperti Abu Thalib, tidak menerima Islam tapi melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya, jadi menolak tapi tetap berposisi sebagai melindungi, mengayomi Nabi Muhammad SAW. Ini paman yang pertama. Ya, paman yang kedua adalah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini beda sendiri. Ya, dia mengambil posisi memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi Abu Thalib tidak masuk Islam dikarenakan dia khawatir dicap karena dia sangat fanatik ya untuk menjaga, dia merasa bahwa dirinya adalah simbol agama orang Quraisy ya. Maka Abu Lahab ini dia tidak mau masuk Islam, bukan hanya tidak mau, bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW karena kepengecutannya. Ya, dia nggak mau dianggap beda dengan kaumnya. Jadi mungkin selevel sama dengan Abu Thalib, tapi dia benar-benar pengecut. Ya, kenapa? Karena walaupun dia tidak mau masuk Islam, dia harusnya, gitu kan? Dia tetap melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi justru Abu Lahab ini yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW juga, gitu ya. Dia bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya memusuhi, bahkan juga berusaha mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah minoritas di kalangan Bani Hashim. Mayoritas mereka kalau tidak masuk Islam, ya mereka tetap melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW itu kemudian mengumumkan, ya, mendakwahkan Islam. Ya, lantas kemudian di majelis itu Abu Thalib, ya, Abu Lahab itu kemudian mencela Nabi Muhammad SAW habis-habisan. Ya, dia katakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka wahai engkau Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab, tabban laka ini benar-benar celaan yang sangat keras. Ya, ini boleh dikatakan caci maki yang keras. Ya, orang yang bukan dari Bani Hashim saja, mereka walaupun menolak, mereka tidak seperti itu. Tapi Abu Lahab benar-benar mencela, benar-benar mendoakan kecelakaan bagi Nabi Muhammad SAW sampai dikatakan taban laka, celaka engkau wahai Muhammad SAW sepanjang hidupmu, gitu ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membela Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya yang celaka itu adalah Abu Lahab, bukan Nabi Muhammad SAW. Turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surat Al-Masad atau kita kenal dengan nama surat Tabbat, ya, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia akan celaka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat baginya hartanya. Wa ma kasab, dan apapun yang dilakukan oleh dia. Ya, sayasla narun dzata lahab, kelak dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, demikian juga istrinya yang ia adalah sang pembawa kayu bakar. Dikatakan ya bahwa Abu Lahab ini itu sampai dia membelanjakan hartanya, ya, dia usaha keras untuk menghentikan dakwah Nabi, bahkan mencelakakan Nabi, termasuk istrinya yang sering membawa kayu bakar atau ranting-ranting yang tajam yang diletakkan dari rumahnya, ya, dari rumah Rasulullah SAW sampai ke depan Ka'bah, di mana itu adalah rute yang biasa dilalui Nabi untuk sholat malam, gitu ya.
Nah, mereka berdua ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Dihahablum mim masad, nanti mereka itu, nanti istrinya itu akan dikalungkan. Akan memiliki kalung di lehernya yang merupakan api neraka. Bukan hanya api itu membakar tubuhnya, bahkan api itu diletakkan di lehernya sebagai kalung. Naudzubillah min dzalik. Ini sikap Abu Lahab. Jadi ketika Nabi diminta untuk berdakwah kepada kaum kerabatnya, maka sikap dari kaumnya, yaitu Bani Hashim, Bani Abdi Manaf dan yang lain-lainnya yang merupakan kerabat terdekat Nabi, itu berbeda pendapat. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima tapi tetap berposisi untuk melindungi Nabi, dan ada yang mendustakan, dan bukan hanya mendustakan, tidak menerima, tapi juga memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah periode awal dari dakwah jahriyah Nabi, yaitu Allah memerintahkan Nabi untuk mendakwahi kaum kerabat dengan faidah-faidah yang tadi kita sebutkan. Ini kan setelah itu tak lama kemudian Nabi diperintahkan untuk mendakwakan secara umum. Ini periode dakwah selanjutnya yang tantangannya akan lebih berat, masanya lebih panjang. Ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan umat ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di pembahasan selanjutnya insyaAllah ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were